aku, Rani Kartika, dalam channel YouTubeku yang membahas seputar informasi hukum, seputar kampus, perkuliahan, juga mahasiswa. Nah, untuk video kali ini aku nggak ada bahas materi apa-apa gitu ya. Aku ingin cuman mengajak teman-teman nih untuk nemenin aku berberes gitu ya, menata buku-buku ini yang udah berantakan. Sekalian nanti aku mau berbagi informasi nih terkait buku apa aja yang biasanya dipakai oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa yang sedang menempuh jenjang studi di Fakultas Hukum. Nanti kita sambil bincang-bincang gitu ya. Kalian mau kan nemenin aku? Nah, untuk yang baru mampir, aku ucapkan terima kasih karena sudah mampir. Jangan lupa untuk yang baru mampir, ingin tahu video aku ini bahas tentang apa aja sih? Kalian bisa cek di playlist pada channel YouTube ini. Di situ banyak buat yang masyarakat mau mencari tentang pembahasan seputar badan usaha, ada, mau bahas PT ada, mau buka CV ada pembahasannya, atau seputar pertanahan juga ada. Nah, buat yang mahasiswa terkait dengan skripsi gitu ya, proposal, sidang akhir, di situ juga ada. Kalian bisa cek ya pada playlist channel. Jadi setelah kita taruh di bawah gitu ya, di lantai, buku yang terkumpulkan tuh sebanyak ini. Ini masih di bawah, ini masih banyak nih teman-teman, numpuk. Padahal tadi ketika disusun di meja kecil itu kelihatannya dikit banget sih bukunya Bu Rani gitu kan ya. Ini baru di meja kecil aja, belum yang di meja gedenya itu lebih banyak lagi, mulai dari binder-binder zaman kuliah gitu ya. Itu banyak. Nah, nanti aku akan kasih tahu kalian nih pakai buku apa aja biasanya untuk mahasiswa hukum ya, sambil aku nanti beres-beres. Jadi tunggu, oke? Aku ngelap buku-bukunya, sambil kita sharing ya tentang buku-buku yang bisa dipakai untuk mahasiswa hukum. Oke, nih aku mau tunjukin ke kalian. Anak hukum tau gak sih buku ini? Buku, keterangan ya. Buku Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, karangannya CST Kansil. Jadi buku ini tuh buku legend banget ya. Dimana bukunya ini aku nggak tahu ini terbitan Balai Pustaka. Buku ini sampai sekarang masih ada atau enggak, diperbanyak, maksudnya dicetak lagi atau enggak, aku nggak tahu. Karena ini aja aku dulu belinya itu waktu aku kuliah S1 tuh 12 tahun yang lalu, teman-teman. Jadi biasanya nih mahasiswa hukum kalau disuruh beli, kebetulan mata kuliahnya ini kan pengantar ilmu hukum ya, di semester awal. Nah, biasanya tuh nyarinya ini nih bukunya. Jadi kayak ada kebanggaan sendiri punya buku ini gitu loh buat yang mahasiswa hukum, tapi nggak wajib beli gitu. Kalaupun menemukan judul pengarang yang berbeda ya nggak masalah gitu. Cuman ini karena dianggap buku legend banget, bahasanya masih yang kayak jadul gitu, bahasa jadul gimana sih maksudnya, kayak belum ejaan yang disempurnakan gitu loh teman-teman. Ya maklum ya, bukunya aja terbitan dari tahun berapa coba. Pokoknya ini terbitan Balai Pustaka. Penerbitnya Balai Pustaka tuh. Kalau mau yang berbeda gitu ya, lebih kekinian, itu juga ada buku pengantar hukum Indonesia, kita bilangnya PHI, Abdul Jamali. Kalau aku pakainya itu, aku nggak tahu kalau kalian menemukan pengarang yang lain ya nggak apa-apa. Semakin banyak sumber referensi dengan pengarang yang berbeda itu juga semakin bagus loh, karena kita mengkomparkan gitu ya. Karena mungkin saja ada kekurangan misalnya di buku yang ini dijelaskan di buku yang ini atau di buku lainnya, jadi nggak masalah teman-teman. Kemudian anak hukum nggak mungkin banget kalau nggak punya ini. Ayo tebak, punya kitab hukum nggak kalian? Yang mahasiswa hukum tuh ada KUH Perdata, ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, ada KUHP tuh. Ini pengarangnya juga beda. Kalau aku pakai yang Prof Subekti untuk KUH Perdata gitu ya. Kalau untuk KUHP-nya itu yang Prof Mulyatno ya. Pakainya aku yang itu. Kalau kalian menemukan yang berbeda, nggak masalah gitu. Anak hukum nggak mungkin banget lah. Setidak-tidaknya kalau mereka malas punya buku tuh ya,
mereka punya nih kitab ini, 3 ini tuh mereka punya gitu. Nggak mungkin lah, jangan sampai nggak punya, karena ini kepake loh kalian yang nanti jadi apa namanya, maksudnya hakim, jasa, lawyer, notaris, itu juga sangat berguna sekali gitu kitab hukum ini. Jadi yang mahasiswa hukum mulai dari sekarang, apalagi yang masih mahasiswa baru, setidaknya kalian punya deh kitab hukum ini gitu ya. Kebetulan ini tadi sudah aku lap gitu, cuman gak kerekord aja. Lalu kemudian untuk apa, hukum, aku nih kebanyakan bukunya buku hukum perdata teman-teman, karena juga S2 nya notariat gitu ya. Nah untuk hukum perdata nih, siapa yang juga jurusannya nanti konsentrasinya di akhir ketika mau nulis skripsi hukum perdata. Nah yang ngambil mata kuliah hukum perdata, aku juga rekomendasikan bukunya Prof. Abdul Qadir Muhammad gitu ya, Hukum Perdata Indonesia. Cuman ini kan versi nanti mungkin sudah ada yang revisi terbaru, beda covernya lagi gitu ya, nggak harus sama seperti yang aku tampilkan, cuman aku kasih tahu pengarangnya gitu. Pokok-pokok hukum perdata ini Prof. Subekti juga, sama kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan gitu ya, karangannya Dr. Herlin Budiono. Ini kalau misal mau concern ke perjanjian atau akta-akta, pakainya aku suka pakai ini karena di sini ada contoh-contoh kayak RUPS, contoh akta itu dikasih di sini. Ini yang bukunya series kedua, ada yang buku series pertamanya teman-teman kalau mau. Selebihnya buku aku kebanyakan itu di bidang pertanahan, keperdataan. Jadi banyak sekali. Nah, ini juga nih. Ayo, yang ngambil mata kuliah politik hukum, ya kan, pasti gak asing dengan buku karangan Prof. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia. Beberapa kampus fakultas hukumnya menjadikan ini juga sebagai acuan atau pedoman untuk mata kuliah politik hukum. Nah, kalian juga bisa cari nih, tebel banget bukunya gitu ya. Di toko-toko online juga tersedia kok. Ini gak di-endorse ya, aku kan sambil ngebahas buku yang aku punya, sekalian mau ngasih tahu rekomendasinya untuk kalian apa gitu kan. Oke, oh iya teman-teman, aku juga pernah bilang kan ke kalian kalau misalnya ketika kalian itu menulis tugas akhir gitu ya, kalian harus berpedoman pada buku tugas akhir yang diterbitkan oleh kampus kalian gitu kan ya. Nah aku juga ngomong gitu nggak sembarangan gitu ya, karena aku juga punya nih aku benar-benar nunjukin kalau dari kampus aku dulunya juga ada tuh sampai segini, pakai rekomendasi. Jadi buku panduan penulisan tugas akhir mahasiswa ini waktu aku S1 gitu ya. Jadi kalian harus berpedoman juga pada buku ini yang dikeluarkan oleh kampus kalian. Saya tidak tahu kampus kalian itu ada nggak memberikan ini kepada kalian mahasiswa akhir gitu. Karena apa? Bisa jadi kalian bisa ikutin apa yang aku sampaikan di videoku, tapi dalam beberapa sistematikanya ternyata ada yang berbeda kan dengan kampus kalian. Contoh aja dalam hal penulisan footnote misalnya. Nah itu juga kampus kalian misalnya bilang tahun dulu setelah misalnya kota terbit tahun apa misalnya gitu dalam penulisan sistematika footnote-nya. Padahal yang aku sampaikan di YouTube berbeda. Aku gak mau kalian itu nanti bilang Bu Rari salah nih atau apa, karena bisa jadi itu berbeda, masing-masing kebijakan dari kampus itu dengan apa yang aku sampaikan berbeda. Tentu saja apa yang aku sampaikan berdasarkan apa yang aku pernah pelajari sewaktu aku kuliah, dan sampai sekarang aku buat tulisan-tulisan pun tetap juga berpedomannya seperti itu yang aku sampaikan gitu ya. Nah jadi itulah gunanya kalian harus mau membaca buku panduan penulisan tugas akhir. Aku sampai dapat nih yang tesis waktu S2 aku dapat 2. Ini waktu S1. Jadi ada gitu loh dibaca, karena di sini ketentuannya sampai nih contohnya untuk bikin tampilan cover judul itu juga ada diatur gitu. Jadi kalian nggak bisa lari daripada apa yang sudah ditetapkan dari kampus maupun fakultas kalian. Gitu teman-teman. Ya, jangan males baca. Jadi mahasiswa itu
ya harus mau memperbanyak bacaan, entah itu dari buku maupun dari jurnal, artikel. Kalau orang hukum juga kumpulkan peraturan-peraturannya apa sebagai dasar landasan hukum, landasan berpikir kita juga, landasan berargumentasi kita juga gitu. Apalagi nih banyak banget bukunya, aku juga sambil mau ngerapiin teman-teman gitu. Kalau hukum acara pidana kan pakai siapa gitu ya nih, profnya udah terkenal banget, bukunya Prof. Andi Hamzah. Kelihatan gak sih? Nggak kelihatan ya karena sinar ya. Hukum acara pidana Indonesia, pakainya itu. Lalu buku paling basic banget nih, Penemuan Hukum Prof. Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum juga Prof. Sudikno pakainya teman-teman. Hukum acara perdata Indonesia pakainya juga Prof. Sudikno kalau aku. Kalau kalian tergantung daripada rekomendasi dosennya gitu. apalagi tuh kan aku banyak bukunya, Perjanjian, Wan Prestasi gitu ya. Aku juga kadang buku ini, nah kalau buku pajak ini kebetulan dia punya kenangan sendiri nih. Aku ini bukunya dikasih dosenku langsung pada waktu mata kuliah hukum pajak gitu ya. Nih dosennya Pak Mustaqim, terima kasih ya Pak karena dulu sudah memberikan buku ini gara-gara ada kuis gitu ya. Lalu kuisnya itu hitung-hitungan kan, biasalah kalau pajak waris itu kan hitung-hitungan tuh ya walaupun kita kuliah hukum. Nah kebetulan ketika kuis itu aku selesai duluan dan ternyata ketika dikoreksi bener semua jawabannya, dapat 100. Akhirnya aku juga nggak tahu, bapaknya nggak ada bilang kalau misalnya siapa cepet dan jawabannya benar semua bakal dikasih kayak gift gitu. Kaget dong, ternyata dapet buku nih pajak daerah. Makasih Bapak, kenangan banget deh dari bapaknya. 14 Desember 2012. Waktu aku semester berapa tuh, hukum pajak tuh semester 5 kalau nggak salah ya gitu. Jadi kadang buku yang aku peroleh itu tuh kalau aku ikut-ikut kegiatan gitu loh, kadang dikasih dosen, ini dapat dari kampus juga gitu. Kapan lagi ya kan dapat buku gratis waktu jadi mahasiswa ini juga dapat karena ikut sidang terbuka promosi doktor. Ini Bapak Suhendro, terima kasih bukunya Pak gitu. Ya gitulah teman-teman ya, aku cerita-cerita cuap-cuap nih sama kalian teman-teman. Semoga nanti teman-teman apa ya, dapat tahu gitu ya, dapat jadi sumber informasi juga buat teman-teman. Kalau misalnya mau buku, ternyata kalau mata kuliahnya ini pakai buku ini juga bisa ya, rekomendasinya pengarangnya ini ya gitu. Jadi tapi aku nggak memaksakan harus itu, kan aku tadi udah bilang tergantung lagi, kembalikan lagi pada rekomendasi yang disampaikan oleh dosen kalian. Seperti itu teman-teman. Selebihnya buku aku kebanyakan ya bidang ini kayak perjanjian internasional ya. Ini pakai juga karena ngajar ya, kebutuhan ngajar. Pada waktu S1-nya nggak ngambil hukum perjanjian internasional karena bukan anak HI. Nggak apa-apa, ilmu itu semakin banyak kita pelajari, kita akan semakin banyak tahu. Dengan membaca itu kita akhirnya tahu bahwa kita sebenarnya nggak tahu gitu. Jadi manfaat luar biasa untuk baca. Kalau teman-teman suka baca nggak? Kalau bacanya mulai dari jam berapa? Karena aku mau kasih tips aja buat kalian belajar. Aku nggak tahu metode belajar kalian seperti apa. Apakah kalian tuh metode yang suka menghafal atau tidak gitu ya. Cuman waktu atau jam terbaik buat kalian itu membaca itu setengah malam tuh, setelah kalian kayak sholat malam itu waktu yang paling the best banget. Karena kayak apa ya, kayak otak itu kan abis istirahat, bangun malam, sholat, lalu kayak fresh gitu loh, nerima materi lagi, nerima informasi lagi gitu. Dulu juga gitu, aku kebiasaan sampai sekarang pun alhamdulillah gitu ya, kalau bangun malam baca buku gitu, baca sebentar, habis itu sampai subuh tuh nanti, biasanya nunggu subuh baca gitu. Jadi kadang bahkan sampai sekarang kalaupun ngajar, aku juga tetap belajar. Jadi sebelum ngajar di kelas pagi, dari tengah malam sampai ke subuh itu aku baca kayak gitu teman-teman. Jadi dosen itu bukan dia sudah pasti tahu, dia sudah pasti pintar jadi dosen itu ya,
tapi juga tetap belajar, tetap membaca, tetap upgrade informasi, tetap memperoleh informasi yang up to date, apalagi kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan. Karena nggak mungkin dong kita nyampein informasi kepada mahasiswa, nyampaikan ilmu yang ternyata itu sudah bisa nggak berlaku lagi gitu. Ini sekedar sharing aja ya. Makasih loh kalian mau mendengarkan dan mau menemani aku sambil berberes-beres merapikan buku ini gitu. Oke deh teman-teman, aku sambil ngelanjut dulu ya, mau aku rapikan. Terima kasih ya karena sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian like, comment, dan share. Kalau kalian punya ide, kalau kalian punya pertanyaan seputar hukum, seputar perkuliahan, mahasiswa, itu kalian boleh tanya. Aku insya Allah kalau selama ada notif itu masuk, itu aku pasti akan memberikan respon kepada kalian. Kadang juga saking banyaknya mungkin yang masuk di komenan, itu kadang kalau kelewatan atau nggak kebaca, itu juga aku mohon maaf gitu ya. Karena kan komen yang masuk itu nggak hanya untuk satu video gitu loh teman-teman, di video lainnya juga gitu. Jadi kalau misal aku belum balas, ya mohon maaf ya, atau sabar aja dulu. Terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.